Hai teman-teman semua, balik lagi di channel aku, Niki. Di video kali ini Niki mau share ke teman-teman semua, khususnya untuk ibu hamil. Nah, tentang apa sih Niki? Nah, di sini Niki mau share tanda-tanda atau ciri-ciri ibu yang hamil anak perempuan. Kalau misalkan kalian penasaran, stay tune terus ya. Untuk tanda atau ciri yang pertama yaitu morning sickness atau mual muntah untuk ibu hamil itu hampir selama kehamilan. Nah, kalau Niki pribadi nih ya, untuk yang kehamilan kemarin itu Niki sampai 7 bulan itu masih suka mual muntah. Tapi itu nggak seintens waktu 1 bulan sampai 4 bulan ya untuk mual muntahnya kayak gitu. Tapi untuk di sini Niki tekankan untuk morning sickness-nya itu setiap ibu hamil itu beda-beda ya. Ada yang cuma sampai 4 bulan atau ada yang sampai akhir 9 bulan juga yang masih mual muntah, itu juga ada. Tanda yang kedua yaitu untuk letak atau posisi janin dalam kandungan ibu. Kalau misalkan bayinya perempuan itu biasanya lebih ke atas dan ke tengah perut ya, jadi nggak akan membulat seperti buah semangka. Misalkan ibunya penasaran, boleh minta suaminya atau saudaranya mungkin yang ada itu buat lihat apakah perutnya lebih nonjol ke atas, ke tengah, atau membulat. Kalau misalkan membulat itu diprediksikan anak laki-laki ya. Untuk tanda yang ketiga yaitu kulit tuh terasanya kayak berminyak dan berjerawat. Nah, kalau di pengalaman Niki ya untuk yang kehamilan Mesia kemarin, itu Niki berminyaknya banyak banget, bener-bener banyak. Udah mau pakai tisu apa pasti muncul terus. Terus untuk jerawatnya ini Niki nggak full dari awal kehamilan sampai akhir ya, cuman datangnya itu di pertengahan aja dan nggak banyak banget gitu, cuman ya paling di daerah sini atau di sini udah gitu aja. Tanda yang keempat yaitu untuk ngidamnya. Kalau Niki ya, Niki ngidamnya yang manis-manis. Kalau misalkan kayak apa ya, ya pokoknya yang manis-manis deh makanan. Ataupun misalkan lagi mau apa tuh mangga dengkak gitu ya, mangga dengkaknya itu cari yang emang udah manis kayak gitu kan. Ada tuh yang asam banget tuh, yang kayak apa ya, cakres gitu. Ini nyarinya yang manis aja kayak gitu, jadi nggak suka yang asam-asam gimana gitu. Kata yang kelima, nah ini banget sih, ini tuh perubahan moodnya tuh cepet banget sih, bener. Kalau yang ini Niki ngerasanya misalkan nih yang awalnya dari pagi sampai apa ya, siang nih, wah happy banget atau bahagia banget gitu ya, tahu-taunya entah ada angin apa, nggak ada masalah apapun gitu, tiba-tiba suka kadang-kadang nangis gitu, tiba-tiba diem gitu, terus biasanya kayak ngelamun ngelamun nangis kecelak kayak gitu. Pernah banget sih kalau ini. Apakah moms juga kayak gitu? Nanti komen di bawah ya. Tanda yang keenam yaitu untuk posisi tidurnya. Nah, posisi tidur untuk prediksi ya, prediksi posisi tidur hamil anak perempuan yaitu posisi dominan miring ke kiri ya teman-teman ya. Kenapa ke kiri? Mungkin refleksnya juga kayak gitu. Terus nggak tahu kenapa sih dari cerita Niki kemarin, kalau misalkan balik ke kanan itu tuh kayaknya apa ya, sesek atau engap gitu. Kalaupun emang mau ke kanan itu harus diganjel bantal di bagian perut bagian bawahnya gitu, itu baru enak. Tapi kalau misalkan langsung ke kanan itu sama sekali nggak nyaman sih. Tanda yang selanjutnya yaitu tanda yang ketujuh yaitu rambut lebih lepek dan kusam ya teman-teman ya kalau untuk anak perempuan. Karena katanya jadi kalau misalkan rambut kita tebel atau misalkan apa ya, hitam lebat gitu ya, itu katanya itu tuh keserap sama si bayinya, jadi nanti bakal nurun ke bayinya kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk itu Niki juga belum tahu karena Mesia masih kecil, jadi belum tahu rambutnya segimana. Dan kalau misalkan apa ya namanya, untuk rambutnya tuh kayak lepek, lebih lepek gitu, jadi tek
gitu loh, nggak ngembang enggak gitu, jadi pinginnya tuh keramas aja tiap hari kayak gitu. Pernah ngerasain ya kayak gitu teman-teman? Kalau ada, komen di bawah ya. Ke-8 yaitu lebih suka dandan ya untuk ibu-ibunya. Kalau ini sebetulnya bisa jadi sih kalau ke Niki ya, karena Niki tuh awalnya cuek banget sama dandan, atau ya make up natural aja gitu, paling pakai apa ya, bedak, terus lipstick udah gitu, nggak ada yang lain, misalkan alis lah, eyeshadow, blush on, dan yang lain-lainnya itu nggak pernah ada kayak gitu. Palingnya cuman lipstick terus tuh bedah, udah aja kayak gitu, cuek aja. Tapi ini bener sih kenyataan sama Niki ya, Niki itu jadi suka dandan, baru tahu bikin alis itu gimana, terus cara apa namanya eyeshadow gimana, lebih suka apa namanya lipstick tuh nggak cuman yang ini aja gitu, berani yang merah, merah cabe gitu ya, itu juga berani kayak gitu. Apa ya, nggak tahu gimana ya, pokoknya tiba-tiba suka aja kayak gitu. Tanda yang ke-9 yaitu ukuran payudara moms itu lebih besar yang kiri daripada yang kanan. Nah kalau ini Niki nggak terlalu lihat ya, tapi mungkin kalau apa namanya, karena mungkin apa sih namanya tuh, sedang memproduksi ASI, mungkin lebih kerasnya iya sih yang sebelah kiri kalau misalkan Niki ya. Tapi kalau nggak tahu kalau moms yang di rumah itu kayak gimana kayak gitu. Untuk ciri atau tanda yang terakhir yaitu untuk garis pada perut ya, atau namanya kalau nggak salah linea nigra. Itu kalau untuk apa tuh namanya, untuk ibu yang hamil anak perempuan itu biasanya nyambung atau garis lurus, biasanya ada di bawah pusar sampai bawah, itu tuh tegak lurus aja kayak gitu, jadi nggak putus-putus si apa tuh namanya si garisnya tuh. Jadi kalau misalkan ibu yang hamil anak perempuan biasanya ditandai dengan si linea nigranya itu garis lurus ya. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk videonya. Ini tidak 100% ya, teman-teman ya. Ini hanya prediksi untuk ibu yang sedang hamil anak perempuan. Bukan berarti oh ini anak perempuan nih, nggak kayak gitu ya. Ini hanya prediksi dan sebagian besar itu benar ya kalau untuk di Niki sendiri. Tapi kalau misalkan ada moms yang di sana, oh beda nih Kak. Kok beda sih? Iya, karena mungkin setiap wanita yang hamil itu pasti berbeda-beda kayak gitu. Oh iya teman-teman, kalau misalkan kalian ingin yang lebih akurat, karena untuk di video kali ini Niki hanya prediksi ya untuk anak perempuannya. Kalau misalkan kalian ingin akurat, itu kalian bisa datang ke dokter kandungan yang kalian percaya atau yang ada di sekitar kalian untuk di USG kan ya. Nah kalau bisa untuk yang akurat itu di USG kan untuk jenis kelamin di 17 weeks itu sampai 20 weeks, itu yang akurat kalau nggak salah. Jadi nggak akan ganti-ganti kan, misalkan ya misalkan di berapa ya, di bawah 17 weeks itu katanya perempuan. Nah, nanti itu bisa aja ganti. Kok bisa ganti? Banyak faktor. Takutnya si apa ya? Si burungnya itu bisa aja ke atas. Jadi cuman kayak kelihatan kayak apa ya, kedempet gitu, kayak gini. Itu bisa, tapi ternyata di sininya ada di sininya tuh ke belakang kayak gitu. Itu masih bisa aja. Makanya kenapa banyak yang sering misalkan udah persiapan anak perempuan nih tapi tahu-taunya anak laki-laki kayak gitu. Nah, lebih baik di USG kan dulu ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua, dan mohon maaf banget kalau misalkan ada salah-salah kata atau misalkan yang ada orang yang tersinggung dengan kata-kata Niki atau penjelasan Niki, karena di sini Niki juga hanya manusia biasa ya teman-teman ya. Oke, segitu dulu aja untuk videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Di share juga ya. See you on my next video. Bye.